Ush. Oke, karena udah jam segini kita mulai ya. Aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, peserta kelas fokus PK dan PM dari Medhan Group, yang semoga tahun ini bisa mendapatkan kesempatan agar lolos di PTN impiannya masing-masing ya. Amin ya. Oke, jadi untuk sesi hari ini itu bareng aku, kita akan kelas tambahan untuk drilling soal PKPM UTBK ya. Tapi mungkin hari ini kita akan fokus ke PK dulu. Kita akan drilling beberapa soal asli tahun lalu ya, tahun 2024. Oh ya, mungkin di sini ada tambahan siswa ya. Mungkin aku perkenalan ulang lagi, namaku Abdan Hafiz. Jadi saat ini aku adalah mahasiswa semester 4 di ITS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Jurusannya AI Engineering ya, atau Rekayasa Kecerdasan Artifisial. Ya mungkin bisa dibilang dari teknik informatika lah gitu. Pecahannya teknik informatika. Ya, jadi hari ini kita akan drilling soal asli UTBK 2024 sesuai soal yang udah aku kirim di grup WA ya. Oke, sebentar aku siapin slide dulu.
Oke, kita mulai ya. Dari nomor satu dulu. Ya, soalnya relatif mudah ya. Mungkin lebih dominan soalnya itu mudah. Karena eh, soalnya kayak gini doang gitu. Kalau misalkan yang 1 sampai nomor 7 gitu. Soal aljabar, satu variabel doang gitu. Mungkin kalau soalnya mudah, biasanya trade-off-nya adalah di waktu ya. Kalau soal PK itu terkenal waktunya singkat, soalnya mungkin rada tricky gitu ya. Terlihat mudah tapi sebenarnya nggak mudah juga gitu. Ada penuh tipu muslihat gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari soal yang ini ya, 5 soal awal gitu. Soal persamaan ini cukup mudah ya. Jadi nomor satu itu intinya kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, soal isian yang aljabar satu variabel kayak gini, itu intinya adalah kalian coba pindah ruaskan angka-angka konstanta. Jadi kan nanti bentuknya itu adalah seperti ini ya. Ada konstanta, ada banyak konstanta gitu, dan seterusnya. Konstanta itu intinya adalah angka yang sudah jelas gitu ya. Kayak misalnya di sini ada 2, di sini ada 3, ada 9, ada 5 gitu kan. Ini kan angka yang sudah jelas. Nah, baru nanti dia ditambah dengan em, koefisien gitu. Koefisiennya let's say A gitu, dengan variabelnya. Nah, itu kan sama dengan konstanta juga ya. Konstanta apa gitu. Nah, intinya tugas kalian lebih cepat itu adalah memindahkan konstanta di sini. Angka yang sudah jelas tuh kamu pindahin langsung ke sebelah kanan gitu. Jadi ini bakalan lebih hemat waktu dalam menghitungnya. Contohnya dari yang nomor satu ya. Nomor satu tuh kalian langsung bikin aja setengah H sama dengan 10 kurang 2. Berarti setengah H sama dengan 8 ya. Setengahnya berapa itu hasilnya 8. Ya langsung aja berarti H-nya itu adalah pasti 16 gitu. Gampang ya gitu. Oke. Bisa di mute dulu ya. Nanti kalau misalkan mau tanya atau mau menjawab gitu. Oke, itu nomor satu. Nah, nomor dua, sama ya. Kalian kumpulkan mana yang konstanta, berarti ada 3 akar 9 sama kali 5 gitu. Tapi hati-hati ya guys. Di sini lihat bahwa ada operasi pembagian. Jadi sebenarnya soal ini tuh lebih tepatnya kalau kita rubah jadi 3 tambah akar 9 dikali 5 dibagi D. Gini. Sama dengan 18. Tapi kita bisa langsung pindahin yang 3 ini ke sebelah kanan ya. Berarti jadi akar 9 dikali 5 dibagi D sama dengan 18 kurang 3. Gitu. Nah, 5 akar 9 dibagi D sama dengan 15 ya. Nah, kalian lihat kalau sebelah kiri, sebelah kanan itu nganggur, nggak ada operator apapun, nggak ada penjumlahan, nggak Tuh, ada Pak, Pak, pengurangan. maaf, tolong dah, Pak. Contohnya di sini ya, 5 kali akar 9, ini kan berarti cuma perkalian sama pembagian doang, itu kalian bisa langsung coret. Misalkan apa? 5 sama 15, ini kita coret jadi 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 itu jadi 3 gitu ya. Nah, berarti akar 9 itu adalah 3 ya. Berarti 3 per D itu sama dengan, ini tanda panah ya, 3 per D itu sama dengan 3. Berarti dengan begini kita dapat D-nya adalah sama dengan 1 ya. Berarti D sama dengan 1. Gitu. Oke, yang nomor 3 sama ya. Kalian kumpulkan lagi angka konstantanya. Berarti di sini kita punya yang nomor 3, kita punya konstantanya 3, sorry, 1 ya. Berarti langsung aja kalian pindahkan ke sebelah kanan. Jadi nanti persamaannya kayak gini. 3 kali akar 9 tambah N sama dengan 16 kurang 1. Gitu. Berarti 3 akar 9 tambah N sama dengan 15. Lihat ya, di sini cuman ada perkalian sama 15 doang. Di sebelah kiri itu udah nggak ada operator penjumlahan atau pengurangan. Kalau penjumlahan di dalam kurung ini nggak usah peduliin gitu. Yang penting kan di sini 3 kali akar 9 tambah N, kamu bisa coret 3 sama 15 gitu. Sama-sama dibagi 3 kan? Jadi nanti akar 9
tambah N itu sama dengan 15 bagi 3 ya. 3 bagi 3 itu 1, 15 bagi 3 itu 5 gitu. Jadi akar 9 tambah N itu sama dengan 5. Supaya akarnya hilang berarti kita apain? Kita kuadratin ya. Kita kuadratin gitu. Nah, berarti nanti jadinya adalah kalau dikuadratin akarnya hilang 9 tambah N sama dengan 25. Berarti N-nya adalah 16 ya. N-nya sama dengan 16 gitu. Ya, ada pertanyaan? Pelan-pelan, Kak. Oke. Jelasinnya Sis. pelan, Kak. Oke, oke. Coba dibaca dulu deh. Kita memang latihannya biar speedrun ya. Soalnya lumayan banyak. D kenapa bisa jadi 1, Kak? Oke. D ini ya. D ini kan 3 dibagi D sama dengan 3. Berarti 3 bagi berapa yang hasilnya 3? 3 bagi 1 kan? Berarti D-nya 1 gitu. Oke, oke. Nomor 4 jawabannya 3, Kak. Bentar, aku jawabin pertanyaan-pertanyaannya dulu ya. Oke. Gimana, ada yang kurang paham nggak? Iya. Nomor 2 kurang paham. Bagian mananya? Kurang paham. Intinya gini ya. Intinya, urutan operasi yang harus kamu perhatikan itu adalah, ini aku bikin aja di sini. Mulai dari pembagian, kemudian perkalian ya. Pembagian, kemudian perkalian, kemudian pengurangan, baru penjumlahan. Pembagian sama pecahan sama aja ya. Join Zoom ya, terus habis Jadinya, itu yang apa? nomor 2 tadi, kenapa bisa rubah bentuknya jadi seperti ini? Itu karena kita lihat di sini ada bentuk pembagian itu, yaitu 5 bagi D. Nah, karena kamu notice di sini ada operator pembagian, kamu rubah dulu yang 5 per D ini jadi bentuk seperti ini. Gitu ya. Baru kalau sudah, kamu fokus ke akar 9 dikali 5 per D gitu kan. Nah, kemudian kayak yang aku bilang tadi, angka-angka jelasnya atau yang namanya konstanta ya. Di sini kan ada 2, ada 3, ada 1, ada 6 gitu. Nah, ini adalah konstanta atau angka jelasnya. Angka jelasnya kamu kumpulin, baru kamu pindahin ke ruas kanan. Misalkan di sini kita punya angka jelasnya adalah 3 gitu ya. Konstantanya adalah 3. Kamu langsung pindahin dia ke kanan, pindah ruas ya, berarti jadi 18 kurang 3 gitu. Nah, berarti kan kita dapat nih, akar 9 dikalikan dengan 5 per D. Berarti sama saja dengan 5 per D, 5 per D dikali dengan akar 9 gitu kan. Berarti sama saja dengan 5 akar 9 per D sama dengan 18 kurang 3. 18 kurang 3 itu 15 ya. Oke. Baru kalau sudah 5 akar 9 dibagi D, kita kan bisa coret nih 5 sama 15. Berarti kita coret sama-sama dibagi berapa berarti? Sama-sama dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 itu 1. Nah, terus 15 dibagi 5 juga bisa, hasilnya adalah 3 gitu. Nah, jadi kita dapat nanti persamaannya adalah akar 9 dikali 1 dibagi dengan D. Akar 9 kan 3 tuh. Nah, makanya aku dapat bentuknya seperti ini. 3 per D sama dengan 3 ya. 3 ini adalah hasil dari 15 dibagi 5 gitu. Oke. Itu yang nomor 2. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke. Ada pertanyaan dulu? Coba-coba. Aku cek nih. Sudah jelas, silahkan ketik 1. Oh iya. Tolong yang ke unmute, tolong di mute ya. Soalnya aku nggak bisa ngecek semua di listnya ini satu-satu. Karena terbatas layarnya cuma berapa yang muncul di sini. Oke. Bisa. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 3 udah aman ya. Intinya tadi kayak biasa,
kamu nemu angka jelasnya, ini kan satu angka jelas ya, angka jomblo gitu, kayak cuman dia sendiri yang nggak ada pasangannya. Kayak misalkan kamu lihat setengah ini ada pasangannya, ada si H gitu. Akar 9 ini ada pasangannya, si 5 sama D gitu. Si 3 ini ada pasangannya, yaitu akar 9 sama tambah N gitu. Nah, kalau kamu lihat angka jelasnya di sini adalah 1, 6, 2. Nah, dia itu angka yang jomblo ya, kayak kamu ya. Itu kamu pindahin aja ke kanan langsung gitu. Nah, itu trik cepatnya kalau misalkan kamu dapat dapat soal yang kayak gini. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Coba ya. Mungkin aku lebih pelan. Oke deh. Nomor 4 tadi dia bilang adalah 6 tambah akar 16 dibagi dengan 2 ditambah D sama dengan 11 gitu ya. Cari angka yang jomblo mana? Angka yang jomblo di sini adalah 6 ya. Angka yang jomblo kan cuma 6 di sini. Gitu. Berarti kamu langsung kurangin dia ke sebelah kanan. Kamu pindahin dia ke sebelah kanan berarti jadi bentuknya seperti ini ya. Akar 16 dibagi 2 ditambah D sama dengan 11 kurang 6. Gitu. Nah, intinya kita pengen supaya angka yang jomblo itu punya temannya. Caranya supaya angka yang jomblo itu punya temannya adalah kita pindahin dia ke sebelah kanan. Biar dia dapat teman nih. Misalkan 6 nih, kita pindahin dia ke sebelah kanan supaya ada temannya si 11. Gitu. Nah, kalau sudah, kamu mulai operasiin satu-satu apa yang ada di sini. Tadi aku udah bilang ya bahwa urutannya dari pembagian dulu, perkalian, pengurangan, baru penjumlahan. Berarti kamu nemu di sini pembagian. Kerjain dulu pembagiannya. Pembagiannya berarti akar 16 dibagi 2. Udah tahu dong akar 16 berapa ya? 4 gitu. Ditambah D sama dengan 11 kurang 6 itu adalah 5 gitu. Nah, berarti eh, 4 bagi 2 itu adalah 2 ya. Ditambah D sama dengan 5 gitu. Nah, ada angka jomblo lagi di sini. Pindahin lagi dia ke sebelah kanan gitu. Dapatlah si D ini nanti sama dengan 5 kurang 2. Berarti D-nya sama dengan 3 ya. Gitu. Sip, kalau gitu kita coba lagi yang nomor 5. Nah, nomor 5 kan kayak gini ya. Nomor 5 itu 2 tambah 3 kali 2 sama dengan S bagi akar 9. Wah, ini gampang banget ya. 2 tambah 3 kali 2 sama dengan S per akar S bagi akar 9 ya. Ingat tadi aku bilang apa? Rubah dulu operasi pembagian, baru perkalian, baru pengurangan, baru penjumlahan. Ada pembagian di sini ya. Kenapa? Karena kita semua suka suka bagi-bagi gitu ya, suka dengan sesuatu yang dibagikan gitu. Makanya kita kerjain pembagian dulu. Nah, ini kan gampang ya. Anak SD juga bisa dong. 2 tambah 3 kali 2 ya pasti berapa pasti? 8 gitu. S bagi akar 9 berarti S per akar 9. Gini. Nah, kalau sudah atau gini aja, biar lebih cepat gini ya. Akar 9 itu berapa? Kan udah tahu ya, akar 9 itu adalah 3. Berarti 8 itu sama dengan S dibagi 3. Berarti kali silang ya. Kali silang S sama dengan 8 kali 3 gitu. 24. Oke. Sampai sini nomor 1 sampai 5 ada pertanyaan dulu. Coba aku cek chatnya dulu ya. Em, Plusnya jadi min apa gimana, Kak? Oke, paham ya. Intinya tadi ingat ya, kata kuncinya adalah yang pertama, kita semua suka bagi-bagi. Jadi, kalau kamu ketemu operator pembagian, ya di rumahku. Oke, sebentar guys. Oke, jadi kalau kamu ketemu operator yang seperti ini,
titik 2 seperti ini ya, itu adalah pembagian, kamu rubah dulu operasinya. Jadi pecahan. Contohnya misalkan kalau kamu nemu A dibagi 9 gitu ya, itu kamu rubah jadi A/9. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi aku bilang apa? Kumpulkan angka-angka jomblo ya. Oh Kak, katanya pembagian dan perkalian besarnya sama, penjumlahan dan pengurangan. Iya benar. Kalau misalkan eh, kita lihat besarannya sama, cuman aku bilang ini cuman sebagai trik aja untuk mempermudah langkah kita. Biasanya kita akan fokus ke pembagian dulu, baru fokus ke perkalian, baru fokus ke pengurangan, baru fokus ke penjumlahan. Benar, pembagian dan perkalian tingkatannya sama. Kenapa bisa sama? Tingkatannya ya, bukan sama maksudnya nilainya sama gitu. Contohnya gini, 3 bagi 9 dikali 2 kali 4 gini. Kamu bebas mau ngerjain pembagian dulu atau perkalian dulu. Ya, kalau kamu bilang tadi perkalian sama pembagian sebenarnya dia besarannya sama, enggak juga. Hati-hati, misalkan kayak gini ya, 3 dibagi 9 dikali 2 dikali 4. Kalau kamu bilang tingkatannya sama gitu, maka kamu misalkan ngerjain perkalian dulu. Itu nanti hasilnya malah 3 dibagi 9 kali 2 kali 4 kan. Jadinya malah 3 dibagi berapa nih? 18 kali 4. Nah, ini kan agak eh, salah ya. Jadi sebenarnya kita tetap prioritasin pembagian. Yang dimaksud sama itu kayak gini guys. Sebenarnya kayak A per B itu sebenarnya setara dengan A kali B pangkat minus 1. Jadi pembagian itu sebenarnya adalah tingkatannya sama dengan perkalian. Jadi hati-hati ya. Walaupun kamu bilang pembagian sama perkalian itu tingkatannya sama, tapi tetap kita prioritasin kerjain pembagian dulu, baru perkalian gitu. Karena nanti bisa jadi salah gitu hasilnya. Contohnya kayak gini ya. Oke, jadi tadi aku ulang, kalau trik mengerjakan soal ini itu adalah pertama kita suka bagi-bagi ya, berarti kita kerjakan pembagiannya dulu. Kamu rubah ke pecahan atau kamu rubah ke bentuk apapun yang mempermudah kamu gitu, bentuk pembagiannya itu. Kalau aku di sini, kita rubah ke bentuk pembagian pecahan gitu. Jadi kayak 5 dibagi D, itu dirubah jadi 5 per D gitu. Nah, kemudian kalau sudah kita rubah bentuk pembagiannya, tadi aku ulang lagi, kita kumpulkan angka-angka yang jomblo, angka-angka yang nggak punya pasangan, atau kita sebut sebagai konstanta. Di sini di soal contohnya ada si 2 ya. Di sini 2 itu sendiri gitu. Duanya sendiri kan nggak ada pasangan. Kalau setengah kan ada H, kalau akar 9 ada 5 sama D gitu ya. Kalau 3 jomblo. Nah, supaya dia nggak ngejomblo, kalian pindahin dia ke ruas kanan, biar dia ketemu sama temennya gitu. Jadi dia nggak jomblo lagi gitu. Oke ya. Oke, itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjut soal yang terakhir ya, yang hitung-hitungan kayak gini, hitung-hitungan cepat. Ya, kayak biasa ya, di sini tidak ada angka jomblo sayangnya. Tapi kita ikutin langkah yang tadi, rubah operasi pembagian ya. Berarti T kali 3 kan sama saja dengan 3T ya. Ditambah dengan, rubah operasi pembagiannya jadi pecahan, biar lebih jelas, sama dengan 24. eh Ingat ya operasi eksponen. Jadi aku bikin di sini deh. Eksponen harusnya sudah dapat ya. Kalau misalkan kita punya A dipangkatkan dengan X dibagi dengan A dipangkatkan dengan Y, itu sama dengan A pangkat X kurang Y ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian jangan lupa juga bahwa A dipangkatkan dengan X dikali A dipangkatkan dengan Y itu sama saja dengan A pangkat X tambah Y. Ingat aja kalau dia perkalian,
berarti kan tambah banyak, berarti dijumlahkan. Kalau dia pembagian ya, lihat kalau pembagian kan ada strip di sini. Nah, berarti dia dikurang gitu. Oke ya, sip. Iya. Nah, itu bisa pakai eksponen, tapi aku punya cara yang lebih cepat, yaitu 9 pangkat setengah, ini kan sama saja dengan akar 9. Dari mana, Kak? Dari SMP kali ya, kita dipelajarin gitu. Bahwa 9 pangkat setengah itu adalah akar 9 gitu. Harusnya dari SMP udah dipelajarin ya. Iya, benar, karena akar dari pangkat 2 gitu. Ya udah jelas berarti akar 9 ini adalah 3 kan? Berarti 9 kita rubah persamaannya jadi 3T tambah 9 per akar 9 berapa? 3 sama dengan 24. Nah, ini calon-calon angka jomblo nih. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Berarti 3T itu sama dengan ada angka jomblo di sini 3, kita pindahin dia biar punya temennya. 24 kurang 3 gitu. Berarti 3T itu sama dengan 21 ya. T sama dengan 21 dibagi 3. Ini kita bagi 3, bagi 3 ya. Bagi 3, ini juga kita bagi 3. 3 bagi 3, 1, 21 bagi 3, 7 gitu. Berarti T-nya itu sama dengan 7. Oke, yang rumus eksponen. Waduh, waduh, nggak nerep Kak, soalnya COVID. COVID. Kayaknya COVID itu berakhir di aku nggak sih? Angkatan 23. Kayak ini rumus eksponen tadi ya. Kalau dibagi dia dikurang. Kalau dia dikali dia dijumlah. A pangkat X dikalikan A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X kurang Y. Oke, mungkin di sini ada yang nggak paham kenapa bisa sesuatu dipangkatkan setengah itu sama dengan akar pangkat. Oke deh, aku jelasin. Oke, slide-nya nggak cukup ya. Wait, kita bikin tambahan dulu, guys. Kita bikin tambahan slide dulu. Jangan coret-coret dong. Bentar ya. Oke, mungkin aku bikin tambahan slide ya buat rumus-rumus penting. Rumus-rumus penting. PK. Tapi harusnya sudah dapat nggak sih materinya? Eksponen. Atau belum? Coba-coba gimana? Dari selama di Mathan, eksponen seriusan belum? Oh, udah kan? Oke. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Aku coba review deh. Boleh-boleh. Nggak apa-apa. Mau. Kita coba bahas eksponen ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini gitu ya? Oke. Oke. Sebentar ya. Rumus-rumus penting. Nah, jadi rumus-rumus penting itu seperti ini. Kita mulai dulu dari eksponen ya. Eksponen. Eksponen ini biasanya berkaitan sama sesuatu dipangkatkan gitu ya. Nah, sesuatu dipangkatkan itu biasanya berkaitan dengan eksponen. Jadi kalau kamu punya A, suatu bilangan dikalikan berulang kali gitu ya, dan seterusnya dikalikan, dia itu dikalikan sebanyak, misalkan dia dikalikan sebanyak X, ini nanti jadinya adalah A pangkat X ya, gitu. Contohnya,
dari SD kita sudah dipelajari ya bahwa eh, 3 kali 3 itu sama dengan 3 kuadrat gitu. Kamu lihat, ternyata bilangan yang sama mengalami perkalian berulang, ya, bilangan yang sama yaitu 3 sebanyak apa? Sebanyak 2 ya, gitu. Sebanyak 2, maka bilangan tersebut dipangkatkan dengan 2 gitu. Sama juga nanti kalau misalkan 5 kali 5 kali 5 kali 5 ini berarti sama dengan 5 pangkat 4 ya. Karena 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali gitu. Oke. Iya, ada pertanyaan apa? Oke, itu ada yang ngirim ya, malam chaos ini. Oke. Namanya unik. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah kalau kita punya bentuk seperti ini, ada sesuatu dipangkatkan, terus dipangkatin lagi gitu. Oh, pangkatnya gede banget gitu ya. Ini nanti akan sama dengan A pangkat X kali Y ya, gitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi ingat ya, kalau sesuatu dikalikan berulang sebanyak sesuatu, maka hasilnya adalah sesuatu tersebut dipangkatkan sebanyak perkaliannya itu. Jadi contohnya A dikali A kali A, misalkan sebanyak X gitu ya. Makanya sama dengan A pangkat X. Berarti, kalau kita mau bikin kayak gini, A pangkat X dikalikan A pangkat X dikalikan A pangkat X dikalikan A pangkat X dan seterusnya, dikalikan A pangkat X, dan ini sebanyak Y, berarti ini adalah A pangkat X dipangkatkan lagi dengan Y gitu. Oke ya. Nah, kenapa bisa hasilnya adalah A pangkat X dikali Y? Ya karena kita melakukan perkalian A dipangkatkan dengan X dikalikan dengan A pangkat X sebanyak Y. Maka nanti hasilnya adalah A pangkat X dikalikan dengan Y gitu. Oke ya. Nah, terus tadi pertanyaan yang keren, mungkin sisanya aku skip ya. Tadi yang penjumlahan udah, yang sorry, yang ini udah ya. Oke. Sekarang kita coba telusuri kenapa bisa akar pangkat sesuatu itu sama dengan misalkan X ya, atau A aja deh, nggak apa-apa. A itu sama dengan A pangkat setengah. Kenapa bisa begitu? Nah, gini ya, kalau misalkan A kuadrat, itu kalau kita akarin berarti jadi A pangkat satu kan? Gitu ya. Jadi A pangkat satu ya. Atau jadi A gitu. Zoom-nya biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 9 guys. Oke. Nah, kalau A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat satu gitu. Berarti di sini A pangkat satu diakarin sama dengan berapa sih? Gitu. Caranya kamu lihat aja. Supaya A pangkat 2 itu jadi A pangkat satu itu diapain? Dibagi dengan 2. Ya berarti nanti A pangkat satu di sini nanti bakalan jadi A pangkat satu dibagi 2. Ya sama dengan A pangkat satu, pangkatnya Harapan yang hilang. dibagi 2 ya. Ya, dibagi 2 gitu. Nah, kenapa bisa akar A itu sama dengan A pangkat setengah? Benar-benar dasar banget. Ini dasar banget ya. Oke. Kok beda sih? Nah, jadi em, A pangkat satu itu bisa kita hapus saja ya satunya ini jadi akar pangkat 2 dari A. Itu sama dengan A pangkat setengah. That's why di sini aku kerjain tadi, kenapa bisa?
ini ya, 9 pangkat setengah itu jadi akar 9. Karena ya sesuai bentuk seperti ini, itu jadi akar 9. 9 pangkat setengah itu akar 9. Sekarang aku mau tanya, berarti kalau misalkan aku bikin kayak gini, kalau misalkan aku bikin kayak gini, 9 pangkat seperempat itu akar pangkat berapa berarti? Coba-coba satu dulu deh. Jangan 9 deh. 16 saja. 16 pangkat seperempat berarti eh, dirubah jadi apa ini? Dirubah jadi apa? 11, 4. Dirubah jadi, lihat aja ya. Kalau misalkan, ini kan sebenarnya akar pangkat 2 ya. A akar pangkat 2 gitu. Itu jadinya A pangkat setengah. Berarti kalau dia seperempat, itu jadinya adalah akar pangkat 4 dari 16 gitu. Lihat ya, berarti di sini setengah seperdua jadinya A akar pangkat 2. Berarti kalau dia per 4, berarti jadinya adalah akar pangkat 4. Karena kita mengenal rumus bahwa kalau A dipangkatkan dengan M, kemudian diakar-pangkatkan N, itu sama dengan A, M, per N. Seperti itu. Oke ya, sampai sini. Coba-coba. Eh, sebelum lanjut soal, jika sudah jelas, silahkan ketik 1. Oke. Oke, kita coba soal yang ini ya. Nah, soal yang ini harusnya mudah juga sih. Oke. Ikutin aja rumusnya. Kamu lihat, cara baca matriks ini harusnya kalian gampang lah ya. Cara baca itu gini. Lihat ya, kalau misalkan aku baca satu, apa ini, peta ya, peta titik 5, itu artinya kamu cari, sebenarnya kalau matriks ini tuh nggak masalah kebalik ya. Tapi kalau aku ngelihatnya, lihat, mana yang satu dari atas ke bawah. Berarti satu ini ya. Terus ini atas ke bawah, terus yang ini itu adalah kiri ke kanan. Sebenarnya kalau dibalik juga nggak masalah kalau matriks yang ini ya, tabel yang ini gitu. Nah, berarti dari atas ke bawah, mana satu? Ini. Terus dari kiri ke kanan, mana 5? Berarti yang ini ya, gitu. Ya sudah, 1 dan 5 itu berapa sih? Kamu lihat, 1, 5. Oh, berarti sama dengan 2, gitu. Nah, ini cara bacanya ya. Oke, cara bacanya sudah bisa ya? Oke, yang ini aku bisa. Oke deh. Sip, kita lanjut ya soalnya yang ini ya, 8 segitiga kebalik 5. Ya, kayak gini. Berarti kan sama dengan 8 peta titik gitu ya. 5 dikurangi dengan 8. Ya sudah, kamu cari. Berarti 8 atas ke bawah, mana 8 ini. 5 kiri ke kanan, berarti ini ya. Nah, mana yang 8? 5. Berarti 10 gitu. Berarti sama dengan 10 kurang 8. Sama dengan 2 gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 6. Peta titik 6 ya. Berarti kamu lihat atas ke bawah 6, kiri ke kanan 6. Berarti 7 gitu ya. Sama dengan 7. Seperti itu. Nah, kamu lihat, eh, ternyata P itu adalah 2 atau 7. Dan Q itu adalah 5. Hayo loh, berarti jawabannya gimana? Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ya, benar ya yang jawab D.
tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Kenapa tidak dapat ditentukan? Ya karena kalau kita bilang A lebih besar itu iya, karena ada 7. 7 itu kan lebih besar daripada 5. Ternyata kita bilang P lebih kecil daripada Q juga iya ternyata. Karena P itu juga bisa sebagai 2. 2 itu lebih kecil daripada 5. Loh, ada 2 jawaban. Kalau ada 2 jawaban, artinya kita confused gitu ya. Kita bingung gitu ya. Bingung berarti tidak dapat ditentukan gitu. Nah, intinya kalau ada lebih dari 2 jawaban, atau kalian bimbang gitu, itu sudah pasti jawabannya adalah tidak dapat ditentukan. Oke ya? Yes, jadi nggak dapat ditentukan. Oke, kita lanjut lagi guys. Soal yang ini. Wah, ini double ya. Matriksnya tuh double. Oke. Coba 0 ya, kalau di jurusanku ini namanya lambang XOR gitu ya. Ada bulat tambah gitu. Oh, tanggal berapa nih? Nah, ini sama dengan 2 lingkaran titik. 11 bulan Kita tulis dulu ya. Berarti A bla 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 B blue Februari blue blue. Sorry, ini A tahun 2 A ya inilah 2 peta gitu ya. B. Nah, kayak gini. Berarti kalau kita mau hitung 2, ikutin aja. Ini jadi A, ini jadi B. Berarti ini tuh yang mudah itu yang dalam kurung dulu kita kerjain ya. 0 peta 2 itu sama dengan berarti adalah atas ke bawah 0, kiri ke kanan 2. 1 ya. Bogor. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 3. Tunggu, belum selesai. Berarti kita dapat di sini eh, 0 lingkaran plus gitu ya. 2 sama dengan 2 lingkaran titik. Ini kan kita udah dapat nih 1. Yang ini 1 ya berarti ya. Nah, ya udah berarti lihat atas ke bawah 2 yang lingkaran titik ya. Atas ke bawah 2 kiri ke kanan 1 sama dengan 1 gitu. Oke, berarti kita dapat yang ini hasilnya adalah 1. Baru kita cari yang kedua. 3 peta-peta 3 gitu ya. Atas ke bawah 3, kiri ke kanan 3. Berarti sama dengan 1 gitu. Oh, berarti si P itu adalah 1 atau 1 gitu. Si Q itu adalah 2. Ya berarti 1 sama 2 itu sudah pasti P lebih kecil daripada Q. Jawabannya adalah yang B ya. Kecepatan enggak? Oke. Eits, nanti dulu ya dicoret-coretnya ya. Oke. Kalau kecepatan bilang ya guys. Oke, ulang dikit Kak. Oke. Jadi kita punya soal 0 ini ya. eh, Lambangnya apa kita sebut ya? Lingkaran tambah gitu. Lingkaran tambah. Nah, sesuatu lingkaran tambah B, sesuatu dilingkaran tambahkan dengan sesuatu. A dilingkar tambahkan dengan B itu adalah ini ya, 2 lingkaran titik A peta-peta B gitu. Oke ya. Nah, kita punya soal kayak gini. 0 lingkaran tambah 2. Berarti kita substitusiin A-nya adalah 0, ganti ya. A jadi 0, B-nya jadi 2 gitu, sesuai yang ada di sini. Nah, berarti kan kita punya operasi ini ya, yang peta-peta tadi, 0 peta-peta 2 gitu.
0 peta-peta 2, kamu lihat caranya adalah atas ke bawah, kayak yang tadi aku bilang di sini ya, atas kiri itu atas ke bawah, yang ini itu atas bawah, terus yang ini kiri ke kanan. Atas ke bawah 0, mana? Berarti yang ini, atas bawah 0. Kiri ke kanan 2, mana? Yang ini. 0, 2 gitu. Berarti di 1 ya. Nah, yes, benar. Nah, kemudian ini kita dapat ya hasilnya adalah 1, masukin lagi dia ke sini gitu. Jadi dapat deh hasilnya adalah 2 lingkaran titik 1 gitu. Karena yang ini Bangsat. tadi kita sudah ganti jadi 1. 2 lingkaran titik 1, lihat atas ke bawah 2, kiri ke kanan 1, 2, 1. Berarti hasilnya adalah 1 gitu. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Berarti 3 peta-peta 3, atas ke bawah 3, kiri ke kanan 3, sama dengan 1 gitu. Jadi kita dapat tuh yang P adalah 0 lingkaran tambah 2 itu sama dengan 1 ya. Kemudian P juga atau gitu 3 peta-peta 3 itu sama dengan 1. Berarti P itu adalah 1 atau sama dengan 1. 1 sama 2 itu berarti hubungannya gimana? Hubungannya baik-baik aja guys. Mereka nggak berantem gitu kan. Tapi P lebih kecil daripada Q ya. Karena 1 itu kurang dari 2. Oke. Nah, tadi ada yang nanya, itu kita bacanya gimana, Kak? Atas ke bawah dulu atau kiri ke kanan dulu? Kalau nggak ada perubahan ya, untuk soal tahun ini, harusnya sih sama aja dibaca. Karena kamu kalau lihat dari tabelnya ya, misalkan yang ini deh, misalkan aku hapus ya. Kalau kamu lihat di sini, kalau kamu baca dari atas ke bawah, baru kiri ke kanan, misalkan 01, itu kan 0 ya. Ternyata juga bakalan sama dengan kamu bacanya dari kiri ke kanan dulu, 0, baru 1. Sama-sama 0 kan? Gitu. Sama-sama 0. Jadi bebas kamu mau baca atas ke bawah dulu atau kiri ke kanan dulu gitu. Kalau soal UTBK tahun lalu ya, kalau tahun ini kita nggak tahu. Mana tahu nanti ada ketentuannya, diikutin aja gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Soalnya sama kah? Oh, soalnya sama. Oke. Nah, ini dia soal yang aku suka karena kita bahas soal algoritma, di mana algoritma ini sangat sering aku jumpai di kuliahku ya gitu ya. Nah, cara baca soal algoritma itu adalah seperti ini. Intinya kalian ikutin aja, mulai, mulai itu, jadi seolah-olah kalian bikin apa ya? Kalau di informatika tuh kita kayak bikin program. Jadi ini namanya tuh flowchart, diagram alir gitu ya. Diagram alir itu sama aja kayak gini. Diagram alir itu cara bacanya gini. Kalau misalkan kamu mau masak Indomie gitu ya, diagram alir dari masak Indomie. Nah, itu kita bisa bikin diagram alirnya. Kayak nanti mulai, baru kemudian em, Indominya rasa apa gitu. Nah, baru nanti kalau misalkan rasa rebus atau Indomie rebus gitu ya. Kalau Indomie goreng gitu. Berarti kalau rasa rebus, nanti Indominya pakai kuah gitu. Nah, cara bacanya kayak gini ya. Jadi, cara bacanya adalah mengikuti urutan dari tanda panahnya, dari atas ke bawah.
Kemudian perhatikan ini namanya adalah conditional statement ya. Ya atau tidak gitu. Conditional statement gitu. Ya atau tidak. Kalau dia ya berarti dia ke sini, kalau tidak dia ke sini gitu. Nah, contoh conditional statement di sini adalah nggak kuah gitu. Nah, di sini conditional statementnya contohnya kalau kita dikasih flowchart bikin Indomie gitu ya. Nanti inputnya adalah rasa Indominya apa. Kalau dia goreng, berarti hasilnya adalah nggak kuah. Kalau dia rebus, berarti hasilnya adalah pakai kuah. Jadi nanti kita bisa bikin masak goreng, itu nanti hasilnya adalah nggak kuah. Terus masak rebus, itu pakai kuah. Nah, cara baca flowchart kayak gini. Mungkin ada yang masih belum. Aku kemarin dapat flowchart juga, cuman levelnya susah, nggak kayak gini soalnya pas UTBK. Hmm, seriusan susahnya sesusah apa tuh? Oke, seru banget kayak game, bener. Jadi flowchart ini BTW kayak kita biasanya kalau mau bikin program ya, itu kita bikin flowchart dulu buat kerancang. Sama kalau kita mau bikin game, kita mau bikin aplikasi gitu ya, bikin website, itu harus bikin flowchartnya dulu buat nggambar, oh nanti websitenya gimana atau gamenya gimana gitu. Oke, kita coba kerjain soalnya ya. Nah, kita lihat ya, berarti X ini, berarti ya let's say fungsinya X gitu ya, F aja gitu. Berarti F4 itu hasilnya adalah, oh Z ya, Z. Di sini Z gitu. Z, X ya sama dengan 4 itu sama dengan 20. Terus Z dari 8 itu sama dengan 14. Ya sudah, kamu masukin aja gitu. Untuk X sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan X bagi 2 tambah 4. Sesuai yang di sini ya. Berarti Y-nya sama dengan 4 bagi 2 tambah 4 gitu. Sama dengan 4 bagi 2, 2 ya. Anak SD juga tahu gitu ya. 2 tambah 4 berarti 6 gitu. Nah, kalau sudah, apakah Y faktor dari 12? 6 faktor dari 12 bukan? Sudah paham faktor belum? Oke, iya ya. Faktor itu adalah, aku bikin di sini ya. Faktor itu adalah, nah, jadi diingat-ingat, suatu bilangan X itu merupakan faktor dari sebuah bilangan N jika dan hanya jika yang pertama N bisa dibagi X. Gitu. N bisa dibagi X. N bisa dibagi X. Atau kita bisa bilang bahwa X habis membagi N. Jadi kan nanti bisa aja tuh kalimatnya dirubah-rubah ya sama pembuat soalnya. Barangkali kamu belum paham gitu. Kayak faktor itu gimana. Nanti bisa aja tuh dirubah. X habis membagi. Habis membagi sama habis dibagi beda ya. Hati-hati loh. Habis membagi sama habis dibagi itu berbeda. Gitu. X habis membagi N gitu. Kemudian N merupakan kelipatan X gitu. Nah, jadi kalau X merupakan faktor dari N itu sama saja dengan N bisa dibagi X, X habis membagi N, dan N merupakan kelipatan X. Contohnya, contohnya itu adalah misalkan 6 merupakan faktor 12 bukan gitu. Kamu tes aja 12 bagi 6
2. Oh, berarti bisa. Berarti iya dong. Real, valid, true gitu ya. Iya. Atau kamu tes juga gitu. 12 itu adalah hasil dari kelipatan 6. 6 dikali berapa gitu. Ada nggak? Ya ada. 2. Berarti jawabannya adalah Valdi. Oke, gitu. Ya udah. Jadi tadi kesimpulannya kalau Y-nya 6 gitu. Artinya ini benar ya. Y-nya 6 berarti dia ke iya gitu. Berarti dia ke kiri, ke iya. Berarti kalau dia ke iya, W-nya itu sama dengan apa? W sama dengan K, Y kali 3 kita rubah jadi 3Y aja ya, biar gampang ya. Gitu. Berarti W-nya itu sama dengan K tambah berapa? 3 kali 6 ya, 18 gitu. Kan Y-nya kita dapat ya, Y-nya itu sama dengan 6. Berarti kita masukin 6 ke sini. Jadi W sama dengan K tambah 18. Jualan susu. Kemudian Anu, si bojone Z kok itu gini. sama dengan max dari W, Udah Y. itu biyen itu niku yo. Z itu sama dengan Nang ke jualan. di mute dulu ya guys. Sama dengan maksimum dari W, Y gitu. W, Y. Nah ini yang agak ini ya, nggak susah sih tapi rada tricky. Lihat ya, kalau dia maksimum, W-nya berarti kan kita dapat K tambah 18. K tambah 18 sama em, apa? Y-nya tadi 6 ya, gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah gedean mana K tambah 18 atau 6? K-nya bilangan apa? Kamu lihat dulu. Waduh, K-nya nggak dikasih tahu bilangan apa ya? Oh, bilangan bulat. Bilangan bulat. Tapi tunggu dulu. Soalnya rada ambigu kalau ini. Yakin K tambah 18? Belum tentu. Kan K-nya itu bilangan bulat. Kalau K-nya itu minus 20, K-nya minus 20. Nah, jadi soalnya ambigu ya. Tunggu gimana ini? K bulat. Kita tes aja. Tes aja ya. Berarti pakai aja Z-nya tadi berapa? Z4 itu adalah 20. Berarti kalau Z-nya 20 sama dengan max dari K tambah 18,6. Ini ngerti ya kenapa jadi 20? Karena ya untuk yang X-nya sama dengan 4 itu tadi Z-nya sama dengan 20. Dari soalnya. X-nya 4, Z-nya 20. Jadi kita bisa masukin ke sini. 20 itu max dari K tambah 18,6. Berarti pasti maksimumnya itu adalah K tambah 18. Bukan 6. Kenapa? Karena kalau maksimumnya 6, pasti yang keluar di sini adalah 6. Tapi ini bukan 6. Jadi kita dapat 20 itu adalah yang tidak tercoret adalah K tambah 18 ya. Berarti K-nya sama dengan berapa? 20 kurang 18. K sama dengan 2. Seperti itu. Oke. Tapi yang ditanya nilai B. Berarti kita jawab yang ini ya. Jawab yang 16 dulu. Oke, kita dapat K-nya sama dengan 2. Ya bebas sih ya mau ngikutin soal yang mana dulu gitu. Berarti ini kita dapat jawabannya adalah 2 gitu. Oke, berarti buat nyari B itu kita pakai yang ini ya, X sama dengan 8. Kita ulangin aja lagi.
Berarti kalau X-nya sama dengan 8, tadi Z-nya berapa? Z-nya sama dengan 14. Oke. Kemudian, sudah pasti nanti Y-nya adalah X bagi 2 ditambahkan dengan 4 gitu ya. Nah, X bagi 2 ditambahkan dengan 4. Berarti Y-nya adalah 8 bagi 2 tambah 4. Langsung aja ya, berarti Y-nya sama dengan 4 tambah 4. 4 tambah 4 berapa? 8 gitu. Kemudian tadi dia bilang apa? Setelah kita hitung nilai Y, kita cek apakah Y faktor dari 12. Apakah Y faktor dari 12? Kira-kira gimana? Y faktor dari 12. Kamu tes aja ya, bisa nggak 12 dibagi 8? Nggak bisa ya? Nggak bisa dong, 12 bagi 8 nggak bisa. Jadi, jawabannya adalah ke bukan gitu. Nah, kalau dia ke bukan, atau ketidak, berarti Z-nya sama dengan YB Arab ya, YB bagi 4 gitu. Berarti kalau dia ke bukan atau ketidak, Y-nya itu adalah, Z-nya itu adalah YB dibagi 4 gitu. Berarti Z-nya adalah sama dengan Y-nya 8, B-nya 4. Tak coret ya, ini 8 sama 4, seret, seret. Sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 itu 2, 4 bagi 4 itu 1. Berarti sama dengan Z-nya adalah 2B. Kemudian Z sama dengan 14, berarti 14 sama dengan 2B. B sama dengan 14 bagi 2. B-nya sama dengan 7 gitu. Oke. Kak, bisa nggak aku pakai 8 kali B sama dengan 14 kali 4? Bisa aja. 8 kali B, 14 kali 4. Oke. Pelan-pelan Pak Supir. Oke. Aku ulang lagi. Tenang, tenang. Berarti B-nya tuh sama dengan 7 ya. Kak, ulang yang K gitu. Intinya ikutin aja ya. Ikutin ini. Kenapa aku coba gambar ulang si flowchart-nya atau diagram ininya ya, diagram algoritmanya. Karena nanti kan agak kesusahan ya. Kalian kalau misalkan ngerjain pakai apa namanya, pakai komputer gitu, dia agak ribet. Kalian nggak bisa kalau pakai kertas kan kalian bisa aja langsung masukin angkanya ke sini, terus langsung dijalanin aja gitu. Misalkan X-nya itu sama dengan 4, kamu langsung masukin aja X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 4 bagi 2 tambah 4. Berarti 2 tambah 4 gitu kan, sama dengan 6. Ini bisa kalau misalkan diagramnya ada di kertas. Tapi yang jadi masalah adalah kita ngerjain SNBT itu di komputer. Jadi kalian harus berlatih buat nulis ulang diagramnya itu. Atau bisa kayak cara aku tadi, kita gambar yang perlu-perlu aja. Oke. Ulang yang K. X sama dengan 4 dari soal nih. Dari 4, dari soal udah ada ininya. Dapat. Maksudku kayak kalian kan nggak bisa ini. Kalau misalkan soalnya itu di kertas, kalian kan bisa langsung masukin X itu sama dengan 4 gitu. Kalian tinggal ngikutin. Tapi kalau misalkan soal itu di komputer, kalian harus nyalin lagi gambarnya itu. Kalian harus bikin ulang diagramnya buat dia. Nah, jadi kayak gini, simulasiin lagi. Jadi kayak kalian ngelihat gambarnya, lihat tulis lagi jawabannya gitu. Dikasih dong, dikasih. Nggak mungkin nggak dikasih. Kak, kok bisa 20 jadi 20/6? 6-nya nggak pindah, soalnya itu dicoret sesama 6. Tunggu, gimana?
Maksudnya gimana tuh? 20/6 itu kucingnya gigit bang. Iya. Oke, kita ulang dari yang K ya. Nentuin K. Jadi gini guys. Ikutin aja. Kita mulai. X-nya berapa? X-nya berapa? Pokoknya X-nya berapapun. Nanti bakalan dapat Y-nya sama dengan X bagi 2 tambah 4. Kita dikasih tahu nih. X yang pertama itu sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4. Mau berapapun X-nya, sudah pasti Y-nya sama dengan X dibagi 2 ditambah 4. Ya kan? Sesuai dengan yang kita hitung, nanti dapat Y-nya sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 ya di sini ya. Oke, karena Y-nya sama dengan 6, lihat tahapan berikutnya setelah kita hitung Y, itu ngapain? Kita cek apakah Y itu faktor dari 12. Nah, cek apakah Y itu faktor dari 12. Cek ya, Y faktor dari 12 bukan? Y-nya tadi kan 6 tuh. 6 faktor dari 12 bukan? Iya dong. Karena 12 bisa dibagi sama 6 kan? Gitu. Karena 12 bisa dibagi 6 berarti Y-nya merupakan faktor dari 12 gitu. Kemudian karena dia ya, ya sudah ikutin saja step setelah dia ya itu ngapain. Setelah dia ya, kalau dia ya berarti dia ngitung W sama dengan K tambah Y kali 3 gitu. K tambah Y kali 3. K tambah Y kali 3 itu adalah sebagai W. W-nya adalah K tambah 3Y. Y-nya tadi kan 6 ya, berarti W sama dengan K tambah 18. Setelah ngitung W berapa? Berikutnya adalah kita ngitung Z. Z itu adalah maksimum atau nilai terbesar dari K plus 18 atau 6 gitu. Ternyata kita kan udah dikasih tahu ya, untuk X-nya yang 4 tadi, itu kalau kita masukin ke diagram, hasil Z-nya itu adalah 20 ya, ini ya, 20 ya. Kelihatan kayak 10. Nah, ini adalah 20 gitu. Nah, kemudian kita masukin tuh Z-nya sebagai 20. 20 sama dengan maksimum 18,6. Oke, kita bahas dulu maksimum. Coba deh, kalau misalkan kayak gini. Maksimum dari 5 sama 20. Berapa tuh? 20, oke. Oke, sekarang kalau aku tanya, maksimum 15, Y itu sama dengan 20. Y-nya berapa? Y-nya pasti berapa? Pasti 20 dong. Kenapa? Enggak. Kenapa 20? Ya, karena karena gini. Kalau misalkan Y-nya itu bukan 20, pasti yang di sini keluar bukan 20. Jadi kayak 15 sama berapa sih besaran 20? Ya 15 sama 20 kan? Kalau misalkan memang yang paling besar 15, nanti yang keluar di sini tuh 15 bukan 20. Jadi sudah pasti jawabannya adalah 20. Jadi kalian ingat ya, kalau misalkan ada kayak gini, max A, B itu sama dengan eh, C, atau misalkan, tunggu. Aku mikir angkanya berapa ya? 12 deh. Gini. Maksimum dari A, B itu sama dengan C, serta A itu tidak sama dengan C. Berarti B itu sama dengan C. Bisa dipahamin ya rumusnya ya? Contohnya, coba kita tes ya. Maksimum dari 7,5
13, sorry. Maksimum dari B, maksimum dari 7 sama B itu sama dengan 25 misalkan. Lihat ya, C sama A-nya sama nggak? C sama A-nya sama nggak? Nggak sama kan? Karena dia tidak sama, berarti B sama dengan C. Maka B-nya sama dengan 25. Seperti itu. Ya Allah, apa ini apa? Lihat aja ya, pokoknya aku ulang lagi. Maksimum dari dua bilangan A sama B sama dengan C. Jadi kayak kita mau cari A sama B besaran mana sih gitu. Hasilnya adalah C ternyata. Kalau A itu tidak sama dengan C, berarti sudah pasti B itu sama dengan C. Oke ya? Oke, paham. Nah, sekarang kalau aku punya bentuk seperti ini, minimum dari 7 sama 19. Berapa? Minimum 7 sama 19. 7. Ya gampang ya, anak SD juga tahu, guys. Kecilan mana sih 7 sama 19 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah minimum berapa ya? 21 sama B itu sama dengan 15. Berarti B-nya berapa, guys? B sama dengan berapa? 15, benar. Juga berlaku rumus yang tadi ya. Kalau ininya sama nggak sama ini? Sama nggak ini? Nggak sama ya. Kalau dia nggak sama, berarti B-nya adalah bilangan yang sama dengannya gitu. Karena 15 itu tidak sama dengan 21. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau misalkan aku bikin kayak gini deh. Maksimum dari 21 sama A itu sama dengan 21. Nah, A-nya berapa nih? A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya sama dengan, ya benar. Kita nggak boleh sembarangan kasih tahu gitu. Kayak A-nya berapa. Yang jelas itu adalah, kalau seperti ini berarti A-nya itu kurang dari sama dengan 21. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu masukin berapapun. Kita coba-coba ya, 21, pasti besaran 21. Maksimum 21, 20, pasti 21 juga. Maksimum 21, 19, 21 juga, dan seterusnya. Jadi nanti si A-nya itu adalah bilangan yang kurang dari sama dengan 21. Seperti itu. Oke, I see. Oke. Ya, kita lanjut ya. Tadi dalam mencari K, kita berhenti di sini ya. 20 sama dengan max K plus 18 sama dengan 6. Itu artinya pasti yang kepilih nanti K plus 18. Kenapa? Karena nggak mungkin dia milih 6. Kalau 6 nanti Z-nya sama dengan 6 dong. Gitu. Berarti K plus 18 sama dengan 20. Pindah ruas ya. Berarti K sama dengan, ini pindahin ke sini. Positif jadi negatif gitu. Berarti nanti jadi 20 kurang 18 sama dengan K. Ya sama aja kan, kayak K sama dengan 20 kurang 18. K-nya sama dengan 2. Gitu. Oke, bisa dipahamin tadi yang belum paham kenapa bisa nilai K-nya sama dengan 2? Ayo kita rada ngebut ya. Harusnya tadi ada kuis sih, tapi nggak apa-apa deh. Jika sudah jelas, silahkan ketik 1. Harusnya tadi ada kuis ya, berarti ini hari keberuntungan kalian. Tapi nggak apa-apa deh. Eh, tapi nanti kalau sempat coba ya. Sempat nggak kira-kira?
Ini tadi udah. Oh enggak, ini beda ya. Wah, kalau ini lebih gampang lagi. Nah, kalau ini tadi kita dapat, ingat-ingat ya, B-nya itu sama dengan berapa sih tadi B-nya? 7. Kemudian K-nya sama dengan 20 kurang 18 ya, 2 ya. Oke. Berarti kita tinggal ikutin aja. X-nya 16. Oke, 16. Seret, masuk ya. Berarti nanti Y-nya sama dengan 16 bagi 2 tambah 4. Sama dengan berapa? 16 bagi 6, 8. 8 tambah 4, 12. 12, apakah faktor dari 12? Iya dong. 12 apakah faktor dari 12? Iya. Berarti kita ke iya gitu. Kemudian em, kita hitung W sama dengan K-nya 2 ya. 2 tambah Y-nya berapa? Y-nya adalah 12 ya. Kita sudah hitung gitu. Ini aku tulis ulang deh. Y-nya sama dengan 16 bagi 2 tambah 4. Langsung aja ya. 16 bagi 2, 8. 8 tambah 4, 12 gitu. Berarti 2 tambah 12 itu adalah 14. W-nya adalah 14. Nah, sekarang X-nya itu adalah, X lagi, Z-nya itu adalah maksimum dari W sama Y. Berarti maksimum dari W-nya berapa? 14. Y-nya berapa? 12. Berarti Z-nya berapa? Z-nya berapa nih? Z-nya 14. Kenapa? Karena maksimum. Gedean mana sih 14 sama 12? Ya 14 gitu. Berarti Z-nya adalah, tunggu, tunggu. Nggak ada di pilihan. Oh, kali 3. Oh iya, bener deh. Kali 3 ya. Kali 3. Berarti sama dengan 38 ya. 38. Ya, 38. Oke, oke, oke. Berarti gedean mana? 38 sama 12. 38 gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya, dadu ya. Oke. Loh, kok ada lagi? Oh, soalnya sama. Oke deh. Gimana, mau kuis gak nih? Kuisnya cuman berapa soal ya? Cuman sekitaran 8 soal kayaknya. Apa tugas aja kali ya? Kok mau? Yaudah deh. Yaudah deh. Berarti tugasnya ini aja ya. Tugas ini aja, kita kuis sekarang. Kuis, aku kirim soalnya by WA. Udah aku kirim ke grup WA ya. Dikit kok soalnya. Oh, cuman berapa sih soalnya? Cuman 5, 6, 7. 7 ya. Oke, coba dikerjakan.
PDF-nya tenang aja, aku kirim kok. Nanti aku kirim. Tugasnya ini ya berarti ya. Tugasnya nanti ada soal yang belum dikerjakan nih di sini. Nanti kalian kerjakan secara mandiri. Oke. Selamat mengerjakan kuis. Aku tunggu sampai jam 9 pas ya. Oke, sembari kuis nggak apa-apa deh. Kalau mau ada pertanyaan yang kurang jelas atau materi yang kurang jelas, siap-siap. Nanti aku kirim ya. Al Sigma, Mewing, seberapa risk kamu? Oke. Soal ini aku dapat soal dari Twitter ya, BTW. Nanti aku tambahin copyright deh. Thanks to siapa ini? Yang punya soalnya siapa sih? Aku dapat dari Twitter. Soal asli SNBT. Kalian kalau ada soal-soal asli perlu kita bahas gitu ya, itu langsung kirim aja by WA guys. Nanti kita eksekusi pada saat sesi. PU juga ya, karena aku intendednya adalah tentor PU sih sebenarnya. Tapi handle PKPM juga gitu. Silahkan aja. Referensinya dari sini. Kalau soal wangsit Om Jero, boleh, boleh, boleh. Kalau ada soal, boleh deh. Kita bedah. Monggo, monggo. Karena kalau soal buatanku itu soal aneh-aneh semua. Takutnya kayak, ya gitu, over aja materinya. Bentar. Aku ada modul juga sih. Yang kemarin ikut sama aku juga. Harusnya udah aku kirim. Wait, nanti aku share ya. Ayo kuisnya dikerjakan secara kilat ya. 7 soal doang kok. Harusnya bisa. Latihan juga coba gimana biar ngerjainnya tuh cepat, bisa kencang. Trik nembak PKPM di UTBK. Kalau waktunya sisa dikit gimana, Kak? Oke, walaupun bukan berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Link kuisnya mana? Di grup WA, guys. Yang Google Form. Trik nembak. Hmm, oh ya, trik nembak mungkin aku mau ajarin konsep penting sih. Sambil kuis gimana? Nggak apa-apa kah? Oke. Nah, jadi, sorry kalau kuisnya keganggu ya. Jadi gini, jujur ya, aku belum pernah ikut UTBK, guys. Eh, Jadi bukan berdasarkan pengalaman UTBK aku, tapi pengalaman mungkin kuis-kuis yang lain gitu ya. Kayak aku juga dulu pernah ikut OSN dan lain sebagainya. Biasanya kalau nembak jawaban itu kita nerapin teknik kayak gini. Misalkan soal simpelnya kayak gini deh. X plus 10 itu sama dengan 25. Ini soal gampang ya. Aku nyontohin doang. Barangkali kalian nemuin kasus yang lain. Tapi nanti ada materinya khusus yang memang kita tembak-tembakan, guys. Nanti ada soal yang memang kita bisa nembak-nembak di situ. Materi kombinatorika. Nah, itu kalian bisa nembak-nembak di situ. Oke, misalkan kita punya soal kayak gini. Gimana cara nembak yang benar? Misalkan dikasih pilihan ya. Kalau nembak berarti soal pilihan ganda ya, nggak mungkin soal isian atau soal esai gitu.
Kalau kayak gini, misalkan dikasih pilihannya itu adalah 11, 12, 13, D, 14. Ini soal gampang ya. Mana tahu kalian nemu soal susah, dan kalian nemu ada soal yang kayak gini. Pilihannya berurut kayak gini. Atau kayak soal yang tadi sih sebenarnya, itu bisa ditembak soal kayak gini. Karena dia pilihannya berurut. Yang mana ya? Nah ini, kan 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Itu bisa ditembak guys. Tapi ditembaknya tembak yang cerdas. Caranya gimana? Gini. Kalau kalian sudah belajar peluang, harusnya kalian paham ya, gimana maksud dari tekniknya itu. Jadi tekniknya itu adalah BSTA. Eh, eh, nggak peduli sama istilahnya apa, intinya kalau kalian mau baca-baca terserah sih. Binary search the answer. Nah ini nama tekniknya. Biasanya anak-anak olim juga pakai kayak gini. Biasanya caranya adalah kita kayak ngelihat gitu. Kita nguji coba asal aja, misalkan soal kayak gini ya. Kalian pilih dari opsi paling tengah. Dari opsi tengah misalkan C gitu. Opsi paling tengah C itu kan sama X-nya berarti sama dengan 13. X-nya sama dengan 13, berarti 13 tambah 10 sama dengan 23. Ternyata hasilnya itu lebih kecil daripada jawaban. Kalau hasilnya lebih kecil daripada jawaban, maka kalian tembak di area sini. Jadi gitu ya. Jadi kan ada A, B, C, D, E gitu. Kalian bebas pilih secara random gitu. Kalau aku biasanya pilihnya di tengah-tengah gitu, mediannya. Nanti ini hasilnya apa? Hasil ujinya itu apa? Gitu. Kalau hasilnya itu lebih kecil, kalau hasilnya itu lebih kecil, itu kalian bisa memperbesar peluang tembakan kalian itu dengan kalian nembak berarti antara C, D, atau E gitu. Jadi 50% kan peluangnya antara D atau E jawabannya. Kalau hasilnya lebih kecil. Kalau hasilnya lebih kecil itu nanti kalian ke kanan. Kalau hasil ujinya itu lebih besar, kalau hasil ujinya itu lebih besar, itu kalian ke kiri. Berarti jawabannya kalau nggak A ya B gitu. 50% loh, lumayan peluangnya. Itu trik nembak biasanya. 80 sama dengan P pangkat 2. Oke, itu sih trik nembak kalau pilihan ganda ya. Jadi kayak soal yang tadi nih. Soal yang ini lihat ya. Kayak kan dia 20 sama dengan K tambah 18. Hmm, ya kalian bisa coba-coba pilihan aja sebenarnya. Kayak B, misalkan C, itu 5. Nanti kamu masukin ke sini. Y kali 5 berapa? Hasilnya ternyata lebih kecil daripada Z yang ada gitu. Berarti nanti kalian nembak kalau nggak D ya E gitu. Itu bisa kayak gitu. Kalau dia, ya jawaban yang mendekati. Tapi kalau kalian mau memperbesar peluang, biasanya tekniknya kayak gini. Kayak kalian pilih random option. Biasanya kita ngambil median gitu ya. Tapi kalau random juga nggak apa-apa. Intinya kalau hasil cobanya dengan jawaban itu dia kurang dari, kalian tembak ke area kanan sini. Ke area kanan, kalau hasil ujinya itu lebih besar, berarti kalian tembak ke area kiri. Gitu. Kalau ini kan lebih besar peluangnya, jadi 50-50. Gitu. Jangan lupa sebelum nembak baca doa. Gitu sih. Ya, nembak sudah pasti jawaban yang mendekati dong. Kalau yang soal beralah, aku udah kasih tekniknya sih kemarin, waktu yang Januari. Mungkin nanti kalau sempat di sesi berikutnya aja aku ulang lagi ya. Teknik kalau soal yang apa ada tabel benar salah gitu. Atau pas PU nanti. Itu bisa kita, bahkan itu bukan nembak sih sebenarnya. Itu jawab cepat aja. 13 kurang 24 bagi pangkat setengah itu gimana? 13 dikurang 24 dibagi 24 pangkat setengah itu gimana? Oh, dibagi P pangkat setengah. Oke. Jadi gini.
yang soalnya tadi. 13 dibagi 2P pangkat setengah. Ini ya, 13. Oh, dikurang 24 dibagi P pangkat setengah. Gitu. Ingat, tadi aku bilang apa? Kita adalah orang yang suka bagi-bagi. Jadi kamu ambil dulu operasi pembagian. Begini. Sudah. Berarti ini nanti kita rubah bentuknya jadi 13 kurang 24 per. Tadi ingat ya, P pangkat setengah itu jadi akar P. Terus sama dengan apa? Sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Ada angka jomblo di sini? Ada dong. 13 sama 1 kita jodohin biar dia nggak jomblo lagi. Berarti min 24 per akar P sama dengan, tunggu dulu. Ini soal kuis kah? Hey, soal kuis nanti dibahas kah? Eh, tapi aku kirim pembahasannya tuh lewat file sih, nggak di sini. Oh, soal kuis ya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Satu aja aku bahas. Ini ya, 13 kurang 24 per akar P sama dengan 1. Berarti 13-nya kita pindahin ke 1 biar dia nggak menjomblo lagi. Jadinya sama dengan 1 kurang 13. Sudah, ini jadi minus 24 per akar P itu sama dengan 1 kurang 13 minus 12. Kan sudah tidak ada penjumlahan pengurangan lagi ya, cuman pembagian doang di sini. Berarti kita bisa coret-coretan di sini. Minus 24 sama minus 12 kita coret. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 12. 24 bagi 12, 2. 12 bagi 2 itu 1. Jadi kita dapat nanti 2 per akar P sama dengan 1. Berarti kali silang ya. Sesuatu yang menjadi penyebut kamu bisa naikkan ke atas dengan cara mengali silangkan ke ruas sebelahnya. Kalau akar P penyebutnya di sebelah kiri, maka kali silangnya ke sebelah kanan. Nanti dia bisa naik jadi 2 sama dengan akar P. Tahu sendiri P-nya berapa ya? Mm-mm. Tahu sendiri P-nya berapa ya? P-nya pasti 4. Gitu. Soal yang mana lagi? 8 akar pangkat 10. 8 akar pangkat 10. Gimana, Le? Oh ini, 8 akar pangkat 10. Ini kan nanti jadi angka jomblo. Aku bikin di mana? Aduh, sudah habis ini. Oke, jadi gini. Kalau misalkan kita punya, kalian harus ini ya, ngelatih diri kalian kayak bisa paham, oh akar 9 itu pasti 3, akar 16 itu oh pasti 4. Oh, terus akar pangkat 3 dari 8 itu pasti 2 gitu. Kalian harus sering-sering latihan soal sampai kalian bisa punya apa? Indera keenam gitu ya. Paham, udah kenal dekat sama notasi-notasi kayak gini, akar 9, akar 16, akar 8 gitu ya. 8 akar 10 di akar pangkat 2 gitu. Tadi kan aku bilang bahwa akar pangkat 2 sesuatu berarti itu adalah A pangkat setengah. Berarti ini jadinya adalah 8 pangkat 10. Kamu misalin aja ini sebagai X gitu ya. Berarti akar pangkat X kan sama dengan X pangkat setengah. Kalau X-nya 8 pangkat 10, berarti 8 pangkat 10 pangkat setengah. Ingat, kalau sesuatu yang dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, jadinya 8 pangkat 10 kali setengah. Berarti sama dengan 8 pangkat 5. Gitu aja deh. Berarti 8 pangkat 5 berapa? Hitung sendiri. Jadi nanti jadinya angka jomblo dia. Oke, gitu ya.
FPB 73 itu 1 kan? Oh iya, FPB 73 1 dong. Oke deh, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Bahasan kuis menyusul guys, tidak hari ini juga. Eh, nanti bersamaan dengan tugas mungkin. Nomor terakhir S-nya dari sebelumnya apa mana? Wah ngaco ini FPB. Ini FPB ya? Kenapa kelipatan persekutuan terkecil? FPB ini FPB biasa ya, bukan KPK ya? Dia bikinnya KPK di sini. Typo atau gimana gitu. Oke. Oke, nanti pembahasan akan aku kirim menyusul. Maksimal mungkin 3 hari ke depan ya. Karena kebetulan besok aku sedang dalam perjalanan. Jadi aku mau mudik bentar guys. Mau balik kuliah juga kan soalnya. Gitu. Oke ya. Kuliah di mana? Kuliah di ITS. Isoturu Sangar. Institut Teknologi 10 November ya. Di Surabaya. Yang ini. Iya dong. Jurusan apa Kak? Jurusanku kayaknya belum banyak orang tahu sih. Yang ini. Tunggu tunggu. Kenapa nggak bisa dibuka? Prodiku ini di rekayasa kecerdasan artifisial, AI engineering. Nah, yang ini pecahannya dari informatika ya. Terima aku. Oke. Ya, ITS recommended kok kalau misalkan kamu daerah Jawa Timur gitu ya. Sekitaran Jawa Timur dan apa? Itu recommended. Bisa bikin AI. Bisa-bisa aja. Oke. Semoga lulus. Good luck, guys. Oke, kalau gitu karena sudah jam 9 ya. Teman-teman juga mau istirahat dan belajar mandiri juga. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah hadir di sesi kelas hari ini. Jika ada kelebihan atau kekurangan penyampaianku, aku mohon maaf. Tetap semangat dan menjaga konsistensinya dalam belajar ya guys. Jangan lengah, belajar yang benar. Semoga kalian mencapai apa yang kalian impikan, yaitu lolos PTN di tahun ini. Oke, aku mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Eh, ya, amin. Dari aku cukup sekian, aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you. Sih, Kak.